Xuan Kong Zizun merasa sangat pahit di dalam hatinya sehingga dia hanya bisa mengaum, membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak dengan marah, kabur. Seluruh tubuh Xuan Kong Zizun tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya menjadi ilusi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang khusus untuk sesaat. Ini adalah kekuatan magis bawaan dari klan iblis langit miliknya, yang dapat mengubah kekosongan di mana dia berada menjadi penghalang luar angkasa yang dapat dia kendalikan. Tapi begitu dia melarikan diri ke dalam kehampaan, ada bunyi klik. Pedang tajam pria berbaju hitam langsung merobek penghalang kosong di depannya dan tiba-tiba mendatanginya. Xuan Kong Zizun tidak berpikir terlalu banyak dan meletakkan tangannya tepat di depannya. Dengan keras, cahaya pedang menebas keras tubuh Xuan Kong Zizun, dan terdengar suara seperti retakan porselen. Xuan Kong Zizun itu terlempar seketika, dan tangannya patah dalam sekejap. Dan seluruh tubuhnya langsung terlempar dari kehampaan, terbang mundur ribuan kaki. Dia berhenti, dan kekosongan di belakangnya meledak. Melihat tangannya yang kosong, Xuan Kong Zizun sedikit bingung. Orang ini terlalu mesum. Dengan sekejap, pria berbaju hitam itu memotong lengan Xuan Kong Zizun dengan pedang, lalu tubuhnya bergoyang dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Perasaan krisis yang kuat memenuhi pikiran Xuan Kong Zizun. Jelas dia ingin mengambil tindakan terhadap Xuan Kong Zizun lagi. Tuan, saat ini, Xuan Kong Zizun panik dan buru-buru menatap Qin Chen. Hei, nak Qin Chen, biarkan orang ini menipumu sekarang. Ucap Hong Huang Zulong tertawa. Melihat Qin Chen tidak menanggapi, Xuan Kong Zizun panik sepenuhnya. Kekuatan pihak lain jauh lebih unggul darinya, dan serangannya sangat aneh sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas melalui kehampaan dan melesat ke arah Xuan Kong Zizun. Cahaya pedang itu sangat mengerikan, membangkitkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan dengan cepat menimbulkan tekanan yang mencengangkan. Kekuatan pedang ini sangat dahsyat. Tidak hanya tubuh di sekitar Xuan Kong Zizun, tetapi juga seluruh bidang bintang yang berjarak puluhan juta mil di sekitar kota tanpa batas di area reruntuhan telah sangat terpengaruh, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dalam ruang dan waktu, dan masih menyebar menuju kehampaan di sekitarnya, dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Qin Chen mengerutkan kening. Sebenarnya, dia tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Xuan Kong Zizun sebelumnya, bukan untuk menghukum Xuan Kong Zizun, tetapi untuk melihat kekuatan ilmu pedang pria berbaju hitam. Sekarang melihat krisis dari Xuan Kong Zizun, Qin Chen secara alami tidak bisa membiarkan Xuan Kong Zizun mati di sini. Hanya saja dia baru saja akan bergerak. Lawanmu adalah aku. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas, dan pria berbaju hitam lainnya tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, lalu dia tertawa jahat dan tiba-tiba meninju Qin Chen. Pukulan ini meledak, kekosongan berguncang, dan kekuatan tertinggi yang menakjubkan membombardir dunia. Qin Chen langsung merasakan bahwa setelah pihak lain meninju, kekuatan khusus di alam iblis mati sepertinya dipicu oleh pihak lain, dan dengan cepat berkumpul di dekatnya. Dengan kekuatan tinjunya, dia tiba-tiba datang ke hadapannya. Mata Qin Chen berkedip, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju juga. Kali ini, Qin Chen hanya menggunakan kekuatan tertinggi, tetapi tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan di tubuhnya. Ketika kedua tinju bertabrakan, Qin Chen merasakan kekuatan yang sangat mengerikan menyapu. Kekuatan ini juga membawa kekuatan korosif khusus, yang tampaknya dikombinasikan dengan kekosongan alam iblis mati, dan bertarung melawan dirinya sendiri bersama dengan kekosongan dari alam iblis mati. Ini seperti penindasan. Aura di tubuh pihak lain jelas tidak terlihat terlalu kuat, namun bisa meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi master tertinggi biasa. Serangan pihak lain dapat mengerahkan kekuatan khusus di alam iblis mati ini. Sayangnya, kekuatan kecil ini masih tidak berdampak pada Qin Chen. Dengan pemikiran di dalam hatinya, tubuh Qin Chen bergetar hebat, dan dengan keras, pukulan lawan langsung hancur, seluruh tubuhnya langsung terlempar, dan kekosongan di belakangnya melonjak lapis demi lapis. Pihak lain terkejut, serangannya benar-benar diblokir. Namun, Qin Chen tidak terlibat dengannya, dan tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, Xuan Kong Zizun merasakan pedang tajam datang di depannya, dan seluruh tubuhnya roboh. Setelah akhirnya kembali ke alam iblis mati,
dia akan mati sekarang. Melihat pedang tajam ini hendak menembus keningnya. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Qin Chen. Dia mengangkat jarinya dan menangkap pedang tajam yang ditusukkan di antara kedua jarinya. Gelombang demi gelombang energi pedang yang mengerikan terus berdampak, tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa riak apapun. Energi pedang yang tak terbatas langsung ditelan dan diserap oleh Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bahkan master di puncak level tertinggi pun dapat bertarung. Meskipun orang di depannya kuat, dia hanya berada di level tertinggi biasa. Bahkan jika dia dapat memobilisasi kekuatan khusus di sekitar wilayah iblis tak bernyawa, bagaimana mereka bisa menyakiti Qin Chen? Lengan Qin Chen bergetar, dan lawannya terlempar menjauh, menatap Qin Chen dengan wajah terkejut. "Tuanku," ucap Xuan Kong Zizun memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Di matanya saat ini, Qin Chen tampak ditutupi dengan seberkas cahaya, yang sangat menyilaukan. Kedua pria berbaju hitam berkumpul dan memandang Qin Chen dengan cemberut, mata mereka serius. "Saya tidak menyangka leluhur Yuan Mo akan mengirim master seperti itu kali ini." Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua telah salah paham. Kami tidak dikirim oleh leluhur Yuan Mo. Ya, kami bukan dari klan Yuan Mo. Saya, Xuan Kong Zizun, adalah pemimpin klan Kong Mo dan juga anggota tentara Zhengdao. Saya datang ke alam iblis tak bernyawa beberapa abad yang lalu. Jika Anda kembali dan melapor ke imam besar dan 3 lainnya, Anda bisa memastikan identitas saya." Ucap Xuan Kong Zizun juga akan maju. Karena disalahpahami oleh klannya sendiri, dia hampir merasa ingin muntah darah. Itu karena kamu, pasukan Zhengdao di luar, bertindak sebagai antek leluhur Yuan Mo sehingga imam besar terluka parah. Beraninya kamu menipu kami, apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Ucap pria berbaju hitam itu dengan dingin. Imam besar terluka parah. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Xuan Kong Zizun buru-buru berkata, "Ini pasti salah paham. Saya di sini kali ini karena saya memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan 3 pemimpin tentara Zhengdao. Mohon informasikan kepada saya." Kamu masih ingin menipuku?" Ucap kedua pria itu berteriak dengan marah, "Siapkan formasi." Keduanya meremas segel rahasia, dan sebuah token muncul di tangan mereka pada saat yang sama. Mereka mendesak untuk mengaktifkannya secara langsung. Rangkaian cahaya yang mengerikan muncul di seluruh area reruntuhan. Rangkaian cahaya ini memancarkan aura yang menyesakkan, dengan cepat menyelimuti dunia, dan kemudian dengan cepat menyelimuti Qin Chen dan Xuan Kong Zizun. Kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia. Semua kekuatan khusus di kehampaan puluhan ribu mil di sekitarnya tampaknya dimobilisasi dalam sekejap, dan ditekan langsung ke arah Qin Chen. Begitu kekuatan ini datang, Xuan Kong Zizun di samping Qin Chen langsung merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian, dan seluruh tubuhnya tampak terguncang kapan saja dan di mana saja. Kekuatan Dewa Iblis. Apakah ini formasi Dewa Iblis tertinggi? Gumam Xuan Kong Zizun langsung panik, "Tuan, formasi Dewa Iblis tertinggi ini adalah salah satu formasi paling kuat di tentara Zhengdao. Ia dapat memobilisasi kekuatan Dewa Iblis di alam iblis mati. Di bawah formasi besar, kekuatan perlindungan di tubuhku tidak dapat menolak sama sekali. Ini sudah berakhir." Kekuatan iblis. Gumam Qin Chen menatap ke langit, cahaya tajam berkedip di matanya. Mengetahui bahwa ini adalah formasi dari Dewa Iblis tertinggi, kalian berdua antek klan iblis abis tunggu saja untuk mati. Ucap kedua pria berbaju hitam mengaktifkan formasi, dengan ekspresi dingin di wajah mereka, dan mengendalikan formasi untuk menekannya dengan paksa. Kekuatan iblis. Menarik. Ucap Qin Chen terkekeh. Saat kekuatan ini turun, Qin Chen melonjak langsung ke langit, dan kekuatan setinggi langit tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan pohon iblis 10.000 dunia dimobilisasi olehnya dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi pedang gelap. Pedang tajam itu melayang di kehampaan, meledak dengan niat membunuh yang sangat besar yang menembus 9 langit, dan menebas dengan pedang menuju formasi yang turun. Pedang tajam Qin Chen bertabrakan dengan formasi Dewa Iblis tertinggi. Kedua kekuatan bertabrakan dengan cepat,
dan salah satu kekuatan yang sangat menakjubkan menembus tubuh Qin Chen langsung di sepanjang pedang. Inilah yang disebut kekuatan iblis. Dengan datangnya gelombang kekuatan ini, tubuh fisik Qin Chen langsung merasakan tekanan yang kuat. Meskipun kekuatan iblis ini tidak banyak, esensinya sangat murni, seperti jarum. Meskipun masanya tidak berat, ia dapat melubangi tahu, seperti kayu busuk. Tubuh Qin Chen berada di bawah tekanan kuat. Pohon iblis 10.000 dunia. Ucap Qin Chen langsung mengaktifkan pohon iblis Wanji di dunia kekacauan, dan aura pohon iblis Wanji muncul langsung dari tubuh Qin Chen, bertabrakan dengan kekuatan iblis ini. Dengan letusan, kedua kekuatan itu langsung musnah, dan kekuatan iblis diasimilasikan oleh kekuatan pohon iblis Wanji. Ada jejak kekuatan khusus di dalamnya yang ditelan oleh tubuh Qin Chen dan kemudian langsung diserap. Asal-usul Qin Chen, yang mencapai puncak awal tingkat tertinggi, sebenarnya sedikit meningkat. Ini mengejutkan Qin Chen. Kekuatan iblis ini begitu kuat. Hanya jejak ini yang benar-benar dapat meningkatkan budidayanya. Pada saat ini, hati Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi ekstasi yang tak ada habisnya. Pada levelnya, jika dia ingin menembus level tertinggi jangka menengah, dia perlu menyerap terlalu banyak energi. Meskipun jauh lebih mudah untuk menembus level tertinggi jangka menengah daripada melangkah ke level tertinggi, itu hanyalah akumulasi dari asal. Namun proses akumulasi ini juga merupakan ujian yang sangat besar. Sekarang apa yang disebut kekuatan iblis ini memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kekuatan aslinya, bagaimana mungkin Qin Chen tidak bersemangat? Pohon iblis 10.000 dunia, melahap. Kekuatan pohon iblis 10.000 dunia melonjak dengan ganas di tubuh Qin Chen. Kekuatan iblis yang tak terbatas bertabrakan dengan kekuatan dewa iblis dengan cepat, dan kemudian berubah menjadi kekuatan asli yang sangat murni dan ditelan oleh Qin Chen. Samar-samar, aura di tubuh Qin Chen justru meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan ketika Qin Chen menelan kekuatan iblis, di seberangnya, ekspresi kedua pria berbaju hitam berubah. Bahkan formasi Dewa Iblis tertinggi tidak dapat menekan pihak lain. Siapa pihak lain itu sebenarnya? Gumam keduanya saling memandang, jejak tekad muncul di mata mereka, dan mereka berteriak, "Ning!" Asal-usul kedua orang itu terbakar pada saat yang sama, token di tangan mereka bersinar dan bergemuruh, dan kekuatan khusus yang tak ada habisnya di kehampaan sekitarnya dikumpulkan, diintegrasikan ke dalam formasi Dewa Iblis tertinggi, dan dengan gila-gilaan menekan Qin Chen. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar dapat menahan kekuatan formasi iblis tertinggi ini. Hahaha, waktu yang tepat. Merasakan aliran kekuatan iblis yang terus-menerus, Qin Chen tertawa. Semakin banyak kekuatan iblis datang, semakin cepat asal-usulnya meningkat. Gelombang demi gelombang kekuatan terus mengalir ke tubuh Qin Chen, mengubah tubuh Qin Chen dan mengangkat tubuh Qin Chen ke keadaan yang lebih abnormal. Pada awalnya, tubuh fisik dan asal-usul Qin Chen masih bisa ditingkatkan. Namun lambat laun, setelah menyerap sejumlah besar kekuatan iblis, bantuan yang diberikan kekuatan iblis kepada Qin Chen dengan cepat melemah. Pada akhirnya, tubuh fisik dan asal-usul Qin Chen tampaknya telah mencapai batasnya. Kekuatan iblis kecil ini tidak lagi membantu meningkatkan asal dan tubuh fisiknya. Sayang sekali. Gumam Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dia dapat melihat bahwa itu adalah tingkat kuno dari formasi Dewa Iblis tertinggi yang menyebabkan kekuatan Dewa Iblis yang diserap hanya mencapai kemurnian seperti itu. Jika dilanjutkan, saya khawatir hanya membuang-buang waktu saja. Mata Qin Chen tiba-tiba meledak dengan cahaya yang tajam. Tebas, ucap Qin Chen berteriak tajam dan menebas dengan pedang tajam di tangannya. Dalam proses menyerap kekuatan Dewa Iblis tertinggi, Qin Chen memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang struktur formasi Dewa Iblis tertinggi. Dia menebas dengan pedangnya dan menyerang langsung pada titik terlemah dari formasi Dewa Iblis tertinggi. Sebuah retakan terdengar, dan retakan langsung muncul pada formasi Dewa Iblis tertinggi. Kemudian retakan tersebut menyebar dengan cepat, dan seketika berubah menjadi retakan halus yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah. Pedang tajam di tangan Qin Chen bergetar hebat. Formasi Dewa Iblis tertinggi di atas kepala Qin Chen langsung membuat raungan rapuh, dan diledakkan oleh Qin Chen dalam sekejap. Rangkaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghilang,
dan kedua pria berbaju hitam itu mengerang serempak, dengan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka, dan langsung terpesona oleh kekuatan ledakan dari rangkaian besar tersebut. Keduanya memuntahkan seteguk darah, ki dan darah melonjak di tubuh mereka, dan napas mereka tiba-tiba menjadi lemah. "Kamu, bagaimana ini mungkin?" ucap keduanya saling memandang, menatap Qin Chen dengan tidak percaya, dengan ekspresi terkejut dan marah. Formasi Dewa Iblis tertinggi benar-benar rusak. Dalam benak mereka, ini seperti fantasi. Perlu dicatat bahwa arai Dewa Iblis tertinggi memobilisasi kekuatan Dewa Iblis di wilayah langit dan bumi ini. Meskipun cakupan mobilisasinya tidak besar, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh para master tertinggi biasa. Bahkan yang tertinggi di tahap selanjutnya, mereka takut akan diserang oleh upaya bersama mereka berdua. Tapi sekarang, pergi, teriak keduanya buru-buru berbalik untuk pergi. Namun, sebelum mereka bisa mundur ke aula, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka, itu adalah Qin Chen. "Kalian berdua, kami memang bukan dari klan Iblis Abis, tapi kami telah memasuki alam iblis mati untuk hal-hal penting. Kami ingin bertemu dengan ketiga pemimpin kalian. Tolong bawa kami menemui mereka," kata Qin Chen langsung. Bagaimanapun, tentara Zhengdao ini ada hubungannya dengan Sisi, dan Qin Chen tidak ingin melakukan kejahatan sembarangan, karena takut dia menimbulkan masalah. "Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu?" ucap kedua pria berbaju hitam itu berteriak dengan marah, dan mereka semua menyerang Qin Chen lagi. Tubuh Qin Chen terguncang, dan keduanya terbang secara tak terduga. "Keras kepala," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengapa kedua orang ini tidak mendengarkan? "Lupakan saja, ayo tangkap dulu." Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, dan tekanan mengerikan tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Qin Chen dan langsung menekan keduanya. Dengan munculnya tekanan ini, waktu dan ruang di sekitar lapangan tiba-tiba menjadi ilusi. Pada saat yang sama, tekanan yang membuat jantung berdebar-debar memenuhi sekeliling, dan kedua orang itu seolah berada di api penyucian. Kedua pria berbaju hitam itu menyipitkan mata dan sambil berpikir. Dua rune muncul di depan mereka pada saat yang bersamaan. Kedua rune itu bersinar dan berubah menjadi dua perisai hitam untuk memblokir mereka. Tekanan Qin Chen mengenai perisai rune di depan dua orang itu. Perisai rune bergetar hebat, dan kemudian dibungkus oleh kekuatan khusus. Pada saat yang sama, gelombang tekanan yang mengerikan terus bergerak menuju mereka berdua. Keduanya kaget, membakar asal-usulnya, dan mengambil tindakan gila-gilaan. Dalam sekejap, niat pedang dan niat tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangan mereka. Dalam sekejap, dunia diselimuti oleh cahaya pedang dan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Di lapangan, suara robekan tiba-tiba terdengar. Energi pedang dan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan oleh kedua orang ini langsung dihancurkan oleh Qin Chen. Kekuatan yang diberikan oleh Qin Chen seperti gunung besar, menghancurkan semua serangan yang dilakukan oleh kedua orang ini. Tidak peduli bagaimana kedua pria itu menyerang, serangan Qin Chen bergerak maju dengan mantap, tidak bergerak seperti gunung, dan tak terkalahkan. Tak jauh dari situ, Xuan Kong Zizun tampak ngeri dan menghirup udara dingin. Meskipun dia telah mengikuti Qin Chen begitu lama, dia langsung dikejutkan oleh kekuatan yang dikeluarkan Qin Chen. Dua orang di seberangnya semakin bingung. Mengikuti suara yang teredam, kedua pria berbaju hitam itu langsung terlempar ke belakang sejauh puluhan ribu kaki. Setelah mereka berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Apalagi dengan sekali klik, topeng di wajah kedua orang ini pun ikut pecah. Orang yang melakukan jurus pedang itu ternyata adalah seorang wanita. Ia terlihat muda, namun matanya penuh ketajaman, seperti ujung pedang. Orang yang menunjukkan kekuatan tinju adalah seorang pria, yang juga terlihat kecil, matanya menatap Qin Chen, penuh amarah. "Kamu masih sangat muda dan memiliki tingkat kultivasi seperti itu," gumam Qin Chen terkejut. Masa muda kedua orang ini melebihi ekspektasinya. Namun, dia terkejut, tapi Qin Chen terus menggerakkan tangannya. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya. Dengan tekanan ini, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di atas dua orang di depan mereka tiba-tiba tersapu seperti gunung runtuh. Penekanan ruang dan waktu. Setelah mencapai alam tertinggi,
Qin Chen telah sepenuhnya mengintegrasikan sumber waktu di tubuhnya ke dalam sumbernya sendiri. Dengan satu pikiran, dia dapat membekukan waktu. Kedua orang itu tampak kaget dan marah. Sebelum mereka sempat bereaksi, tubuh mereka terhenti sesaat. Ketika mereka bereaksi, mereka sudah dipenjarakan dengan kuat di kehampaan oleh Qin Chen. "Kamu, lepaskan kami." Ekspresi kedua orang itu berubah drastis. "Jika aku ingin melepaskanmu, itu bukan tidak mungkin. Bawa saja kami ke markas tentara Zhengdao-mu," ucap Qin Chen dengan ringan. "Jangan pernah memikirkannya," ucap wanita itu berteriak dengan marah dan mengerutkan kening. "Sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan," ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, menggedor, dan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, dan keduanya dengan cepat ditangkap olehnya. "Tuanku, izinkan saya datang dan berbicara dengan mereka." Saat ini, Xuan Kong Zizun berkata dengan tergesa-gesa. "Baiklah," ucap Qin Chen mengangguk. "Sekarang kita hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai dokter kuda yang masih hidup, jika pihak lain masih menolak untuk menyetujuinya, kita harus menggunakan cara khusus. Kalian berdua, dengarkan aku," ucap Xuan Kong Zizun melangkah maju dan berbicara, setengah dari kata-katanya. Tiba-tiba, mata Qin Chen menyusut, dan dia melambai dengan keras menuju lokasi Xuan Kong Zizun. Energi pedang yang mengerikan menebas. Ketika energi pedang datang ke depan Xuan Kong Zizun, cahaya pedang gelap tiba-tiba menebas di kehampaan di depan Xuan Kong Zizun. Cahaya pedang gelap tiba-tiba padam dan langsung dihentikan oleh Qin Chen. Energi pedang dan cahaya pedang hancur pada saat yang sama, dan Xuan Kong Zizun terkena dampak langsung dari gelombang kejut yang diledakkan oleh kedua kekuatan tersebut, dan dia memuntahkan seteguk darah. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan tidak jauh. Di sana, sosok berjubah hitam perlahan muncul. Ini adalah lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah pendek hitam sederhana, memegang pedang di tangan kanannya, dan memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Dan aura ini tidak lebih lemah dari Ero Yuan Zizun dari klan Iblis Abis. Dia jelas merupakan orang kuat tingkat tertinggi tahap akhir. Senior Jian Mo Zizun. Melihat lelaki tua berbaju hitam, kedua pemuda yang dijebak oleh Qin Chen membuat suara heboh di saat yang bersamaan. "Jian Mo Zizun," gumam Xuan Kong Zizun memandang lelaki tua di depannya dengan kaget. Tampak jelas bahwa pihak lain itu sangat terkenal, dan bahkan dia pernah mendengarnya. Di dunia kekacauan, Lord of Abyss Demon segera berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, orang ini adalah Jian Mo Zizun, leluhur klan pedang iblis di zaman kuno. Budidayanya sangat mengerikan. Dia juga seorang yang sangat mengerikan di dunia iblis pada saat itu." Tanpa diduga, dia belum mati, dan bersembunyi di alam iblis yang tidak bernyawa ini. Leluhur klan pedang iblis. Gumam Qin Chen menatap pihak lain. Dia tidak peduli dari ras apa orang tersebut, dia hanya ingin orang lain membawanya ke sisi. Jian Mo Zizun melirik kedua orang yang dijebak oleh Qin Chen, lalu melirik ke arah Qin Chen, dan berkata dengan suara dingin, "Tuan, Anda sangat berani. Anda berani menyentuh orang-orang dari tentara Zhengdao saya di alam iblis mati. Biarkan mereka berdua pergi, jika tidak, meskipun Anda adalah anggota leluhur iblis abis, Anda tidak akan lolos dari kematian." Aura mengerikan naik ke langit dari Jian Mo Zizun. Qin Chen berkata dengan tenang, "Saya khawatir Anda telah salah paham. Saya bukan anggota leluhur iblis abis, tapi saya datang ke alam iblis mati untuk masalah penting. Xuan Kong Zizun ini adalah anggota tentara Zhengdao Anda, tapi tentara Zhengdao Anda menolak untuk mempercayainya, jadi saya tidak punya pilihan selain menjebak mereka berdua untuk dapat mempercayainya. Kamu bukan anggota leluhur Yuan Mo." "Huff, apakah menurutmu aku percaya?" ucap Jian Mo Zizun mendengus dingin. Dia menatap Qin Chen, dan sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Ketika cahaya pedang ini menghantam, kehampaan dunia yang luas sepertinya terbelah menjadi dua dalam sekejap, yang membuat orang merasa kecil dari lubuk hatinya, seolah hendak terjatuh. Seperti terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Menghadapi cahaya pedang yang mengerikan ini, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Mengapa tidak ada yang percaya dengan apa yang saya katakan?" Dalam kehampaan,
Mata Qin Chen perlahan tertutup. Ketika cahaya pedang datang padanya, Qin Chen tiba-tiba mengubah jarinya menjadi pedang dan menebas. Cahaya pedang Qin Chen langsung merobek kekosongan di depannya. Cahaya pedang menghantam cahaya pedang yang mengerikan. Dengan satu klik, cahaya pedang yang dipukul oleh Jianmo Zizun sebenarnya dipotong-potong oleh pedang Qin Chen. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menghantam alis Jianmo Zizun. Jianmo Zizun memblokir pedang itu dengan pukulan horizontal. Suara tajam benturan emas dan besi tiba-tiba bergema, dan kemudian, Jianmo Zizun mundur dengan keras, dan dalam proses mundur, energi pedang menghantam seperti hujan lebat. Mata Jianmo Zizun sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menebas secara horizontal dengan pedangnya. Dalam sekejap, ruang waktu di depannya langsung terkoyak dan hancur menjadi jurang oleh pedang ini. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pada saat ini, 6 pedang Qi tiba-tiba muncul di sekitar Jianmo Zizun, dan kemudian, 6 cahaya pedang semuanya jatuh ke arahnya.